Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful. Di sini saya akan menyampaikan atau mempraktikkan mengenai tugas UTS saya, yaitu mata kuliah pemrograman Visual Desktop, yang mana tugasnya di sini yaitu diberikan langkah-langkah untuk sebagai berikut, yaitu buat aplikasi berdasarkan konsep sistem berikut ini. Bisa langkah-langkahnya: start aplikasi di main, kemudian deskripsinya program dimulai dari submain, bukan dari form langsung. Kemudian cek file configuration, jika belum ada aplikasi membuatnya pada membuka form setting untuk input koneksi database. Kemudian simpan configuration. Server user password database disimpan di file setting ini. Kemudian ada buatkan koneksi global, berarti di sini mengkoneksikan aplikasi ini kepada MySQL. Kemudian buka form loginnya. Jika koneksi sukses, aplikasi lanjut ke form login. Jika verifikasi login, kemudian ada verifikasi login, yang mana di sini verifikasi loginnya cek username dan password. Jadi kita memasukkan username dan passwordnya. Setelah memasukkan username dan password, kemudian kita akan diarahkan ke form utama yang telah oke, kita coba dari kebetulan di sini saya sudah punya dengan projectnya yang telah dibuat sebelumnya. Di sini kan ada kita lihat, kita running terlebih dahulu ya. Di sini kan ada kesalahan. Nah, di sini ada connection. Jadi di dalam aplikasi ini atau project ini terdapat beberapa menu, yang itu ada form barang, form laporan, form login, form pelanggan, kemudian ada form penjualan dan form utama. Nah, yang kita di sini kita akan masuk di form login dan form utama. Jadi ketika kita login dan berhasil, maka kita akan diarahkan ke form utama. Di sini kan ada error nih, kita cari tahu dulu. Jadi kita di sini kan harus mengkoneksikan dari data ini ke MySQL. Coba kita sambungkan. Caranya dengan di project, terus ada the reference, kita masukkan si MySQL nya, yang mana di sini MySQL nya ada di saya menyimpannya di di sini MySQL. Kemudian berhubung saya mau pp.net nya menggunakan versi 13, maka MySQL nya yang cocok dengan pp.net ini yaitu MySQL Connector Net yang versinya 6.9.8. Coba kita buka. Terus assembly. Nah, di sini kita menggunakan pp.net versi 4.5. Kemudian MySQL data, kita drop atau add. Sini sudah terhubung, kita tekan OK. Nah, di sini si connection dari error tadi sudah diperbaiki karena saya telah memasukkan atau mengkoneksikan MySQL dengan project tersebut. Kemudian di sini kan ada, kita akan menjalankannya, servernya kita akan menggunakan localhost yang mana kodenya 3306, terus database-nya yaitu DB penjualan. Jadi sebelum kita
sebelum kita melakukan mengkoneksikannya, kini kita mengkoneksikan from login, username dan passwordnya, kita buat terlebih dahulu database-nya di PHP MyAdmin, yaitu DB penjualan. Di sini saya menggunakan DB penjualan, yang mana si usernya ini memiliki admin, kemudian passwordnya 1245 dengan jumlah baris 25. Kemudian sebelum kita jalankan, kita lihat dulu ini form login-nya, desain visual atau UI-nya dari form login. Nah, ini form utamanya. Jadi jika kita berhasil mengkoneksikannya dengan MySQL, nanti ada keterangan oke. Atau tidak ada errornya. Dan jika kita masukkan login itu di proses login kita berhasil, kita akan diarahkan ke form utama. Jadi kita fokus di sini. Kita buat koneksi dulu. Jadi kita akan mengkoneksikan MySQL-nya terhadap data ini. Kita coba. Nah, di sini koneksi berhasil. Jadi kita telah berhasil mengkoneksikan MySQL data penjualan aplikasi penjualan ini terhadap MySQL. Jadi kita di poin 4 ini kita telah berhasil mengkoneksikannya MySQL terhadap aplikasi ini. Kemudian kita diarahkan untuk buka form login. Jika koneksi sukses, tadi kan kita mengkoneksikan MySQL berhasil, jadi kita akan diarahkan ke form login. Coba kita ulang lagi, kita jalankan lagi. Nah, koneksi berhasil. Coba kita. Nah, di sini tadi kan koneksi terhadap MySQL kita berhasil, kemudian kita diarahkan ke form login. Form login ini memiliki username dan password, yang mana isinya itu username tadi ininya partnernya. Itu ada, nah, username admin, kemudian ininya passwordnya 12345. Jadi kita coba memasukkannya. Ya, karena koneksi berhasil. Nah, di sini username ya. Username kan admin. Kemudian passwordnya 12345. Jadi kita login. Nah, di sini kan perintahnya terpampang jelas ya. Jika setelah berhasil mengkoneksikan kita terhadap di loginnya, di form loginnya itu ada user dan password, kita diarahkan secara otomatis ke form utama. Nah, di sini saya telah berhasil mengarahkannya ke form utamanya. Itu saya telah berhasil dan tidak ada error ya. Ini berhasil, koneksi berhasil. Admin, kemudian ada passwordnya 12345. Nah, di sini saya diarahkan karena saya meminta untuk setelah login saya meminta untuk diarahkan ke form utama, yang mana form utama di sini hanya sebenarnya tadinya kosong, tapi saya
menambahkan sedikit dari bottom ini, akan tetapi bottom ini tidak berfungsi. Jadi sesuai permintaan dari soal tadi, kita sudah berhasil mengarahkan ke aplikasi penjualan ini. Jadi untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan menambahkan lagi dan menjalankan atau menambahkan di form utama ini apa saja sih yang harusnya ada di form utama itu. Jadi kita nanti selanjutnya kita terus perbaiki lagi dan terus progres lagi dari sistem aplikasi ini. Nah, jadi saya coba akan domain VB-nya. Kan di sini kan localhost. Saya coba menambahkan localhost 1. Apakah dia akan error atau tidak? Karena di sini kan hanya ternyata gagal ya. Jadi kita tidak bisa mengkoneksikannya terhadap MySQL karena di sini localhostnya hanya 1 dan mungkin hanya kita coba menggantikannya di bagian password apa jika kita sedikit ganti. Oh iya, bahasanya belum. Ininya belum diganti. Kita baikkan ke awal lagi. Kita coba di bagian username dan passwordnya. Ini kan berhasil. Sini username admin, kemudian passwordnya 1 2 3 4 5. Jika kita masukkan passwordnya hanya sampai 4, apakah dia berhasil login atau tidak? Nah, ternyata gagal ya. Karena di sini saya karena di sini ada jadi jika kita ada kesalahan dalam memasukkan password, maka kita akan diberikan notifikasi bahwa si sandinya ataupun dari username salah. Kemudian mungkin hanya sekian ya dari tugas perintah dari tugas ini. Mungkin selanjutnya saya akan coba kembangkan lagi apa saja sih yang ada di dalam toko ini yang harus kita upgrade terus, yang harus kita perbarui terus, apa yang kita tambahkan lagi, yang perlu ditambahkan ya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan atau pemaparan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.